kepada pemimpin upacara. Para pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegap, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Laporan pasukan 1 siap. Dan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara hari Senin, tanggal 19 bulan Agustus tahun 2024 siap dimulai. Siap laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dua kali jalan cepat, lalu tegak maju. Jalan. Kedua kanan. Jalan. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara, diiringi lagu mengheningkan cipta. Marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang jasa pahlawan dalam berjuang merebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan dan dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama semasa mengatakan rakyat Indonesia kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas kata Allah yang Maha Kuasa dan dengan dijalankan oleh kewenangan hukum supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu mengutus suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh keadaan Indonesia dan untuk melanjutkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, damai abadi dan keadilan sosial. Maka disitulah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan atas dan berdasarkan kepada beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kebangsaan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dua. Hormat patuh kepada orang tua dan guru. Hormat patuh kepada orang tua dan guru. 3. Rajin belajar, giat bekerja dan beramal. Rajin belajar, giat bekerja dan beramal. 4.
4. Teguh hati dan kuat iman. Teguh hati dan kuat iman. 5. Berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Berguna bagi agama, bangsa, dan negara. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Yang saya hormati Kepala MTS Muhammadiyah Bapak Dadanul dan Hafid SS. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru MTS Muhammadiyah dan M. Ala Tahzan. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, siswa-siswi MTS Muhammadiyah dan Madrasah Aliyah Tahzan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat hidayah, inayah dan rahmatnya kita semua menggenggam agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Salawat serta salam mari kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, tabi'in, serta kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, hari ini tanggal 19 Agustus 2024, 2 hari yang lalu kita semua, seluruh masyarakat di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Gegap gempita, sorak-sorai terjadi di mana-mana. Tentu kita harus berbangga hati bahwa kita tumbuh menjadi negara yang merdeka. Banyak pejuang dan pahlawan yang gugur di dalamnya ketika merebut kemerdekaan dari penjajah. Penjajahan yang lalu adalah penjajahan fisik, di mana semua orang dijajah tidak hanya ideologinya, tetapi juga fisiknya. Badannya, raganya dijajah, dibatasi ruang gerak. Banyak orang-orang yang gugur. Di antara semua orang yang berjuang itu, banyak di antaranya terdiri dari anggota atau umat muslim, tokoh-tokoh penggerak Islam dan Muhammadiyah ada di dalamnya. Anak-anakku sekalian, setiap tempat memiliki pejuang dan pahlawannya masing-masing. Di Ranca Ekek khususnya di Desa Jelegong ini, kita memiliki pejuang dan pahlawan yang di zaman dulu ikut merebut kemerdekaan. Beliau adalah dari kalangan muslim dan namanya adalah Kiai Haji Ahmad Syadili. Nama itu kemudian diabadikan menjadi nama jalan yang ada di depan, menjadi jalan Kiai Haji Ahmad Syadili. Beliau menjadi pelopor, menjadi pemimpin umat untuk membangun, untuk menumbuhkan rasa perjuangan menghadapi penjajah, menghadapi kolonialisme. Dan pada akhirnya salah satu buah dari perjuangannya adalah lembaga pendidikan yang sekarang kita tempati bersama. Semoga lembaga pendidikan ini memberikan pahala jariah untuknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jasa beliau begitu besar, mendidik ribuan orang sejak 1970-an hingga saat ini. Oleh karena itu anak-anak, kita semua harus bisa menghargai apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita.
Tugas mereka adalah merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah mempertahankan kemerdekaan. Tantangan orang zaman dulu tentu berbeda dengan tantangan orang hari ini. Tantangan orang zaman dulu merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Tantangan kita hari ini adalah mempertahankan kemerdekaan ini. Apa yang harus dipertahankan? Yang pertama, kita harus merdeka dari pandang pemikiran. Semakin luas pemikiran kita, maka semakin luas pula peluang kita untuk mempertahankan kemerdekaan itu sendiri. Bagaimana caranya supaya pemikiran kita menjadi luas? Pemikiran kita menjadi luas bisa ditopang dengan pendidikan. Oleh karena itu, Ananda semua, kita harus isi kemerdekaan ini dengan belajar sebaik-baiknya. Belajar tidak hanya di rumah, belajar tidak hanya di sekolah, belajar dari kehidupan di mana kita ada dalam mengarunginya di keseharian. Belajar tidak mengenal batas usia. Agama Islam mengharuskan kita belajar mulai sejak buayan ibu kita sampai ketika kita masuk liang lahat. Sehingga orang yang sudah tidak mau belajar sudah bisa kita analogikan sebagai orang yang mati. Selama kita hidup, kita harus selalu belajar. Anak-anakku sekalian, belajar bukan di mana tempatnya, tetapi bagaimana belajarnya. Kalau kita serius, dimanapun kita belajar, di MTS Muhammadiyah, di Al-Tahzan sekalipun, insya Allah kita akan menjadi orang yang besar, orang yang memiliki pemahaman, pemikiran yang luas. Raganya bisa jadi hanya di Ranca Ekek, tetapi pemikirannya sudah sampai ke Amerika. Ini yang harus kita serap nilai dari kemerdekaan. Jadi pendidikan adalah salah satu sarana untuk merubah pola pikir. Karena berasal dari pola pikirlah peradaban kemudian dibentuk. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari kemerdekaan Republik Indonesia ini, sehingga kita semua bisa merdeka dari pemikiran. Orang dengan pemikiran yang merdeka biasanya secara ekonomi, secara kesehatan ini jauh lebih baik daripada orang yang tidak merdeka dari sisi pemikiran. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa qaribun basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gas. Menyanyikan lagu wajib nasional.
Pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Bubaran. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Gerak. Tegak. Gerak. Pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pengumuman pasukan diistirahatkan.